Dan barang siapa yang tidak memperlakukan ahli keluarganya dengan baik, artinya ahli keluarganya, istrinya, anaknya ini ditelantarkan, tidak diperlakukan dengan baik, maka akan hilanglah daripada kenikmatan hidupnya. Artinya apa di sini? Artinya kalau seseorang ini dengan keluarganya itu nggak mesra, maka kenikmatan hidup akan hilang. Artinya apa? Dalam keluarga itu, Pak, berkeluarga, yang jelas perlu adanya komunikasi, perlu adanya ngobrol. Kalau marah wajarlah. Kenapa? Yang namanya manusia punya perasaan marah. Dan kalau marah itu yang jelas harus karena kebenaran, karena agama, karena ada nggak taat, ada nggak sholat, itu boleh kita marah. Tapi untuk hal-hal yang lain sifatnya keduniaan, bagaimana agar supaya memperlakukan keluarga ini yaitu dengan sebaik-baiknya, ya. Anak diperlakukan dengan baik, sehingga kalau anak diperlakukan baik ini, maka anak akan dekat kepada bapaknya, anak dekat kepada maknya. Kenapa? Diperlakukan dengan baik, dididik dengan baik. Bahkan kalau memang tujuan mendidik, anak disentil kupingnya nangis, tapi setelah nangis itu tambah dekat kepada orang tuanya. Memperlakukan dengan baik. Memperlakukan istri pun harus dengan baik. Lah kok seandainya belum bisa baik, bagaimana? Ya kita berusaha agar supaya suatu saat berubah menjadi orang baik. Perlakukan dengan baik. Sehingga apa? Sehingga kalau istri pun diperlakukan dengan baik, maka istri pun akan dekat kepada suaminya. Dekat di mata, juga dekat di hati. Bahkan walaupun jauh di mata, tapi tetap dekat di hati. Kenapa? Diperlakukan dengan baik. Tapi dia tidak perlakukan dengan baik, yang lawan kadang-kadang. Yang namanya perempuan, Pak, biasanya suaminya baru A ngomongnya udah Z. Coba dah. Itu perempuan, ya. Suaminya baru A udah Z ya. Dan memang kalau kita lawan kagak ada selesainya. Lalu bagaimana? Ya kalau perempuan marah, ya udah diemin aja dah. Ya. Ya seandainya kita ngomong pun untuk mendidik. Seandainya kita ngebentak pun, itu pun untuk berikan pelajaran pada dia. Supaya apa? Supaya ada perubahan. Kenapa? Karena kalau istri ngomel aja kita diamin, kita nggak ada usaha untuk mendiamkan juga, maka semakin hari akan semakin jadi. Sehingga suaminya nanti udah nggak ada wibawanya lagi dah. Suaminya dibentakin melulu, ya. Suaminya pokoknya dimarah-marahin melulu. Itu kalau suami nggak ada wibawa depan istrinya. Nah, di sana perlunya memperlakukan seorang istri, seorang anak itu dengan baik. Kalau kita bisa bantu pekerjaannya, udah bantu dah. Kalau bisa bantu. Kalau nggak bisa bantu, ya namanya nggak bisa bantu bagaimana? Ya kan? Karena yang namanya seorang wanita, Pak, ibu rumah tangga itu kerjanya berat. Makanya sayang banget kalau ada seorang suami ditanya temennya, istrimu kerja di mana? Wah, istrinya mah pengangguran. Nah ini nggak bagus, Pak. Kalau bilang seorang istri pengangguran nggak bagus. Kenapa? Karena kerjanya istri ini jauh lebih berat daripada kerjanya suami. Ya kalau suami paling ke kantor cuma 8 jam dah ya. Dagang 8 jam. Kalau istri 24 jam kerja. Coba bayangkan. Makanya kadang-kadang istri pulang kampung 3 hari, Pak, itu rumah udah kayak kapal pecah. Dan baru kita merasakan bagaimana kehadiran seorang istri, peran seorang istri. Makanya walaupun istri kita nggak kerja keluar, pada dasarnya di rumah itu penuh dengan pekerjaan. Dan pekerjaan seorang istri itu suami tidak mampu untuk menggantikannya. Kan ya, makanya
Kalau bisa ya kita membantu, kalau nggak bisa ya udah kita nggak usah banyak komentar kepada kerjaan istri. Ya memang kita harus mendidik, ya harus mengarahkan kepada yang namanya kebaikan. Agar supaya apa? Agar supaya nanti anak dan istri ini menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala.